adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kepalanya tundukkan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami masih boleh untuk beribadah kepadamu. Berkatilah kami ya Bapa, supaya ibadah kami ini Tuhan dapat menjadi sukacita, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan acara ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, tema kita minggu ini apa ya? Wah, tema kita minggu ini adik-adik di rumah mau tahu nggak apa yo? Kata Esra, Tahu dong Kak. Kata Esra juga mau tahu kan? Nah, tema kita hari ini adalah tentang menuruti perintah Tuhan adik-adik. Siapa di sini mau menuruti perintah Tuhan? Ya, pasti adik-adik semua pasti pada mau menuruti perintah Tuhan. Kak, Kak Esra tahu nggak sih contohnya menuruti perintah Tuhan? Tahu dong Kak, membantu orang tua itu menuruti perintah Tuhan. Betul itu adik-adik. Adik-adik di rumah harus menuruti perintah orang tua ya. Oke? Kita mau memuji nama Tuhan, menuruti perintah Tuhan, dan menyanyi pujian setinggi-tingginya langit. Kita ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Haleluya. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak Esra, kakak mau tanya deh, kenapa sih kita harus turun sama perintah Tuhan? Karena Tuhan itu sangat baik pada kita. Dia menyediakan segala kebutuhan kita, dan Dia pasti tidak akan membiarkan kita dan orang tua kita kekurangan ya Kak. Iya betul Kak, Tuhan selalu memberkati orang tua kita supaya orang tua kita diberikan rezeki supaya kita bisa sekolah ya kan Kak? Betul Kakak. Maka dari itu adik-adik harus taat dan melakukan 10 perintah Allah. Ya udah yuk adik-adik, kita mau mengucapkan 10 perintah Allah, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan.
kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikhususkan karena segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternaku atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menyembuhkannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar kamu berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak Isra, Tuhan Yesus baik banget ya. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Contohnya udara untuk kita bernafas, Kakak Isra. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran untuk kita makan, dan hewan binatang-binatang, Kakak Isra, seperti ayam. Siapa yang sudah kita suka makan ayam? Ayo. Nah, Tuhan Yesus baik banget kan? Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Itu adik-adik. Tapi sayangnya kita kadang-kadang tidak menghargai karya dari Tuhan. Kita kadang suka buang sampah sembarangan, terus juga lempar batu ke hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jadi kita berdosa deh. Ya, kalau begitu kita minta ampun sama Tuhan yuk Kak. Kita bernyanyi lagu Heran Allah Mau Memberi. Ayo adik-adik. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita tertulis dalam Lukas 12 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian epistel kita. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita
Ingat ya, kita harus selalu percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyediakan kebutuhan hidup kita. Adik-adik di rumah harus selalu percaya. Ingat ya adik-adik. Maka dari itu, mari adik-adik kita mau pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, pertemuan kita di minggu ini pertama ibadah online tetap berlangsung untuk tanggal 2 Mei 2021 di YouTube HBP Karyawan. Jadi jangan lupa untuk menonton ibadah kita minggu depannya ya. Dan yang kedua adalah tugas adik-adik, yaitu membuat video kreatif tentang mengucap syukur ya atas berkat Tuhan yang diberikan kepada adik-adik. Contoh, adik-adik mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui mama papa diberikan hadiah ya, nanti divideokan lalu kirim ke grup WA sekolah dulu. Terima kasih. Adik-adik, Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Dia tidak akan memberikan hal yang kurang bagi kita. Namun adik-adik harus percaya, berdoa, dan rajin baca Alkitab. Maka dari itu Kakak Vicky, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku.
kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan khotbah, kita lihat tayangan berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, bagaimana tayangan tadi? Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan banyak hal bagi kita. Dia sediakan laut yang berisi ikan, dia sediakan langit yang berisi burung-burung, dia sediakan matahari untuk menerangi kita, dia sediakan bulan untuk terus memberikan sinar bagi kita saat malam. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan sediakan. Murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Mereka menangkap ikan dan tidak mendapat ikan, tetapi Tuhan mau menyediakan sarapan bagi mereka. Karena itu, bagi adik-adik yang sudah tahu dimasakkan makanan sama mamanya, gak boleh gak dimakan. Harus mau dimakan. Anak-anak Tuhan menghargai berkat Tuhan yang ia terima. Biarlah firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita untuk terus bersyukur bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami bersepakat dan kami berniat bahwa pada hari-hari berikutnya setelah kami mendengarkan firman ini, kami akan menjadi anak yang menghargai berbagai berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kebutuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami terima. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, karena Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita, maka dari itu kita akan memberikan ucapan syukur. Kita mau persembahan sambil bernyanyi lagu Sungguh ku bangga Bapa. Yesus
firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan berterima Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sapa Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay!